Phoenix dari Sedih Station. Hai, good morning Phoenix. Hari ini seperti biasa ya, di Morning Madness selalu ada Mutia yang nemenin kamu. Terutama sekarang Mutia mau ngingetin sih, buat kamu yang mungkin berkendara setiap harinya, harus kerja ya kan, naik motor atau naik mobil. Apalagi naik motor nih, karena buru-buru lupa pakai helm, atau karena aduh udah telat nih, bentar lagi udah harus nyampe kantor ya, kamu nerobos lampu merah. Wah, ini kalau kamu punya kebiasaan yang kayak gitu, hati-hati ya, karena sekarang lagi ada operasi keselamatan Agung 2026. Itu tuh apa sih Mutia? Nah, tenang aja karena sekarang Mutia akan ditemani. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang Operasi Keselamatan Agung 2026 bareng Polda Bali. Di sini Mutia nggak sendiri tentunya karena udah ditemani sama Ibu Ibtu Sri Meina Kristiana Dewi Meina atau dipanggilannya Ibu Meina ya. Dan Ibu Meina ini merupakan Subdit Kamsel dari Ditlantas Polda Bali. Selamat pagi Ibu Ibtu Meina. Selamat pagi Mbak Mutia. Selamat pagi Viners. Selamat pagi Ibu. Fresh sekali pagi ini Bu ya. Terima kasih. Oke Ibu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Ibu ya, supaya Viners tahu nih sebenarnya apa sih Operasi Keselamatan Agung 2026 ini. Atau mungkin kayak banyakan orang taunya tilang gitu Bu ya. Ada tilang nih di sana gitu. Itu sama Bu ya atau beda? Ya di dalam operasi keselamatan ini kita ada kegiatan seperti itu, kegiatan tilang. Oh, gitu. Tilang itu nanti deh saya akan jelaskan. Oke. Jadi kurang lebih kalau misalnya kamu bertanya-tanya nih Viners, oh itu tilangnya. Nah itu ada di dalamnya ya. Kita akan bahas dulu dari awalnya banget nih sebenarnya apa sih itu Ibu ya, yang dinamakan dengan Operasi Keselamatan Agung. Itu tuh apa Ibu? Baik Mbak Mutia, di sini kami sedang melaksanakan Operasi Keselamatan Agung 2026, di mana itu cipta kondisi Kamsel Tipcarlantas menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 di daerah hukum Polda Bali. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung ini 14 hari dimulai dari kemarin tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2026. Oke, berarti udah mulai dari kemarin Ibu ya? Iya, udah mulai. Oke, sebenarnya kalau kita bahas tentang tujuannya itu apa sih Bu dari tujuan operasi ini gitu? Baik Mbak Mutia, jadi tujuannya di sini dilaksanakannya operasi keselamatan itu meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Itu sudah pasti ya. Sehingga menurun angka fatalitas kecelakaan, fatalitas korban laka dan pelanggaran lalu lintas. Terus terwujudnya juga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas sebelum, pada saat, dan nanti setelah Idul Fitri 1447 Hijriah. Di sini juga kita tujuannya itu mengedepankan kegiatan terhadap preventif, preventif, represif terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan laka, dan juga dilihat dari ANEF Operasi Lilin Agung 2025 kemarin. Seperti itu Mbak Mutia. Oke, jadi tadi Ibu juga sangat meng-highlight gitu ya tentang pelanggaran lalu lintas gitu Bu ya. Nah sebenarnya kalau dari operasi patuh ini, apa sih yang menjadi pelanggaran yang menjadi fokus utamanya gitu dalam Operasi Keselamatan Agung 2026 ini? Jadi kalau untuk pelanggaran itu sudah pasti ada sasarannya ya, ada orang, ada benda, ada lokasi, sama ada kegiatan atau aktivitas masyarakat. Yang pasti pelanggaran itu pada orangnya sendiri. Oke, jadi orangnya yang melanggar gitu Bu ya, yang menjadi betul. fokus utamanya gitu. Nah, menurut Ibu nih sendiri atau mungkin dari Polda Bali gitu ya, kenapa sih operasi keselamatan ini tuh penting banget untuk dilakukannya secara berkala juga Bu ya, jadi berkali-kali gitu ya dalam setahun atau bagaimana Ibu? Jadi dalam setahun biasanya dilaksanakan itu sekali, karena ini kita fokusnya sebelum Idul Fitri. Jadi sebelum nanti operasi ketupat, seperti itu Mbak. Jadi dilaksanakannya operasi keselamatan seperti itu. Oke, jadi memang sebelum Idul Fitri Bu ya, untuk operasi ini gitu. Oke, jadi untuk dampaknya sendiri Bu, dari selama ini kan pasti udah setiap tahunnya pasti dilakukan ya Bu ya. Untuk dampaknya sendiri apakah sudah terlihat nih Bu dalam keselamatan lalu lintas di Bali?
Karena baru dilaksanakannya 2 hari ya, baru mulai dari kemarin. Yang pasti kita di sini melaksanakan operasi keselamatan itu yaitu untuk menurunnya fatalitas korban laka dan mengurangi pelanggaran lalu lintas seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau dari tahun lalu gitu Bu ya, apakah mungkin bisa dibahas sedikit Bu? Kalau misalnya tahun lalu terlihat nggak sih Bu dampaknya mungkin ada kekurangan yang berkurang jumlahnya Bu ya dari kecelakaan atau bagaimana Ibu? Kalau dilihat dari data-data laka, untuk laka itu terjadinya peningkatan. Okay. Namun korban yang mana itu fatalitasnya menurun seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti memang terlihat sekali ya untuk dampaknya Ibu ya gitu. That's why memang penting diadakan operasi keselamatan agung ini gitu. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya masyarakat nih Bu ya atau Viners yang lagi dengerin gitu, pengen ikut mendukung lah ya untuk terciptanya lalu lintas yang tertib. Karena kan nggak bisa cuma dari Polda Bali aja gitu ya, tapi dari masyarakatnya sendiri udah harus nih dalam hati udah berpikir kalau emang keselamatan dan juga lalu lintas itu penting banget buat kita sadari. Nah, kira-kira gimana Ibu langkahnya masyarakat untuk bisa berpartisipasi lah gitu? Yang pasti sih kembali lagi ya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, fatalitas laka. Itu kita sebagai pengemudi ya nih, dimohon nih kepada pengemudi untuk tidak menggunakan HP pada saat berkendara. Terus jangan juga pengemudi yang di bawah umur seperti itu. Menggunakan kendaraan yang di bawah umur ya, istilahnya belum memiliki SIM seperti itu ya. Terus menggunakan helm SNI, terus jangan juga berboncengan lebih dari 2, ditambah juga mengemudikan kendaraan jangan di bawah pengaruh alkohol. Terus yang sekarang kita lihat ini banyak juga sih yang melanggar, melawan arus ya seperti itu ya. Terus juga menggunakan safety belt seperti itu. Jadi jangan juga ugal-ugalan ya para pengemudi, Viners. Terus juga jangan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban lalu lintas. Seperti itu sih yang kita mohonkan dari kegiatan operasi keselamatan ini. Oke, karena semua yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ibtu Meina itu semuanya penting juga untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain ya Ibu ya. Oh iya betul. Gitu. Jadi emang harus patuh juga. Jadi buat Viners mungkin yang lagi dengerin Bu biasanya kan naik mobil gitu ya di jalan gitu sambil dengerin Phoenix, diharapkan untuk patuh gitu ya sama aturan-aturan lalu lintas karena ini juga dalam rangka operasi keselamatan agung pun kalaupun misalnya nggak dalam rangka ini ya emang untuk menjaga keselamatan kita juga Ibu ya. Gitu. Nah kira-kira untuk operasi keselamatan agung 2026 ini apakah ada, tadi kan Ibu sempat bilang ya ada yang namanya tilang gitu, apakah udah termasuk juga sama tilang elektronik atau ETLA Ibu untuk tahun ini? Baik, kalau untuk di operasi keselamatan ini kami tidak melakukan tilang, tapi kami tetap melakukan teguran. Yang pasti itu ETLA itu tetap ada ya, karena sekarang sudah banyak kamera ETLA, jadi para Viners dimohon tetap menjaga kepatuhan lalu lintas dan juga kita ada ETLA, ada ETLA itu ETLA statis. Ada juga teguran seperti itu. Oke, jadi adanya adalah ETLA dan juga teguran Ibu ya, Iya, betul. untuk operasi keselamatan agung 2026. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas tentang sanksinya nih Bu ya. Kalau misalnya para pelanggar nih ya, atau banyaklah Viners mungkin atau jangan sampai ya Viners ya, tapi masyarakat gitu ya misalnya melanggar gitu. Apa ada sanksi tertentu Ibu untuk para pelanggar ini dan apa ada bedanya gitu dari tahun-tahun sebelumnya untuk sanksinya Ibu? Yang pasti untuk ETLA itu kalau sudah melakukan pelanggaran itu akan tercapture oleh kamera. Nanti setelah itu petugas akan mengidentifikasi pelanggaran. Nanti setelah itu akan mencetak surat, mengkonfirmasinya sesuai dengan pelanggaran. Baru nanti dikirim oleh kantor pos. Gitu. Nah kalau itu tidak diproses atau para pelanggar tidak memproses, itu nanti akan diblokir seperti itu. Jadi pada saat pengesahan atau samsat itu akan diblokir. Jadi ya harus datang ke
kantor di Direktorat Lalu Lintas Polda Bali ke bagian Gakum seperti itu. Oke, jadi karena udah ada etle nih ya, udah canggih gitu Bu ya, udah ke capture, udah nggak bisa ngelak lagi Bu ya. Iya, betul. Otomatis jadi nanti akan diproses juga, dan ketika akan samsat itu nanti kalau misalnya nggak diproses sama pelanggarnya nanti akan diblokir gitu Bu ya. Iya betul, pada saat nyamsat ya akan diblokir, jadi mau nggak mau ya harus bertanggung iya, jawab bertanggung gitu jawab, ya. seperti itu. Oke, berarti salah satu pendekatan Polda Bali dalam menindak pelanggaran ini Bu ya, dengan teguran itu Bu ya, dengan kalau misalnya ditegur dulu gitu, baru nanti diproses lewat ITLI itu, atau bagaimana Ibu pendekatannya? Yang pasti pendekatan kita teguran, Oke. teguran. Tapi untuk etle itu kan ada kameranya di setiap titik ya. Oke. Nah, itu langsung di capture sama kamera. Kalau untuk kita menemukan langsung, kita akan memberikan teguran. Oke, Seperti siap. itu. Oke, baik Ibu. Nah, selain tentang penindakan Ibu, apakah ada mungkin pendekatan edukatif atau mungkin sosialisasi Bu kepada masyarakat, atau mungkin anak-anak sekolah Ibu ya, biasanya yang baru-baru bisa naik motor nih gitu. Mungkin ada sosialisasi Bu atau pendekatan edukatif? Itu sudah pasti Mbak. Jadi kita di operasi keselamatan ini ada 4 satgas ya yang mengawai. Untuk di Polda Bali sendiri ada 385 personil yang melaksanakan, yang terlibat dalam operasi keselamatan agung 2026 itu, dan ada 4 satgas. Jadi pertama satgas preemptif, di mana di sini ada deteksi, yaitu mendeteksi bagian intelijen ya, deteksi dini lah, di mana akan terjadinya gangguan keamanan ketertiban lalu lintas. Ada juga Dikmas, yaitu pendidikan masyarakat kita seperti sekarang ini. Terus ada Binlu, pembinaan penyuluhan. Terus yang satgas yang kedua itu preventif, yaitu di mana ada pengaturan, penjagaan, patroli lalu lintas. Yang ketiga itu ada satgas Gakum, penegakan hukum, yaitu etle ini, dan menganalisa juga nanti adanya laka lantas di dalam operasi selama operasi keselamatan agung ini. Dan yang keempat itu ada satgas Banops, di mana satgas ini bantuan operasi seperti itu ya, banyak lah, ada TIK, ada Dokes, ada Provos, jadi kita saling melengkapi dalam pelaksanaan operasi keselamatan agung ini. Gitu. Jadi banyak perannya Ibu ya. Iya. Nah, kalau untuk program atau kegiatan khusus untuk komunitas gitu, berarti sudah dilaksanakan Ibu ya untuk program pendekatannya, mungkin edukasinya? Sudah mulai dari kemarin, jadi kita penyebaran brosur, terus kita ada di setiap titik ya, mulai dari pagi, sore sampai malam. Jadi kami ini kalau dibilang seperti random ya, acak ya. Ada kegiatan kita 1x24 jam lah untuk operasi keselamatan agung ini. Oh gitu, oke siap Ibu. Nah kira-kira untuk operasi keselamatan agung ini, kira-kira targetnya apa sih Bu yang ingin dicapai oleh Polda Bali untuk tahun ini Ibu? Ya pastinya itu untuk target ya, ada orang, ada orang itu ya pengemudi ya, pengguna, ada barang, ya kendaraan, angkutan, terus ada lokasi, ada yang seperti itu. Lokasi itu kami ada di Topati, sepanjang Topati, Gatsu, Hayamuruk, Renon, dan WR Supratman, seperti itu, sama kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat itu sih. Oke, apakah mungkin ada target sendiri Bu untuk kayak jumlah perbaikan dari pelanggaran atau kecelakaan dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin Ibu ada target tertentu? Pasti ada target, yaitu dah mengurangi fatalitas kecelakaan, korban laka, sama menurunnya pelanggaran. Gitu. Itu sudah pasti itu. Sudah pasti Bu ya. Yang paling penting adalah jangan melanggar ya, Viners ya. Karena kalau udah melanggar tuh udah fatal, karena bisa mempengaruhi semuanya gitu Bu ya. Oke, untuk Ibu, mungkin Ibu Ibtu Meina. Nah, kira-kira ada pesan atau mungkin imbauan lah ya dari Polda Bali untuk Viners, terutama yang lagi dengerin, untuk yang lagi berkendara mungkin Bu, boleh ada pesan sedikit Bu? Baik, oke, untuk para Viners. Jadi kami dari Subdit Kamsel Polda Bali, Direktorat Ditlantas Polda Bali ingin menyampaikan ini himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dan di sini kita memohon kepada para Viners, pengguna jalan raya, untuk selalu menerapkan safety riding. Atau kalau bisa kita sampaikan itu ada 5 siap ya. Siap diri. Nah, siap diri itu seperti apa ya? Surat-surat. Siap kendaraan. Kendaraan itu yang layak jalan. Siapkan surat-surat juga
Kalau siap diri itu kayak kesehatan kita lah. Oke. Apakah kita udah siap untuk menaiki kendaraan? Kalau kita dalam keadaan sedang tidak sehat, kalau bisa jangan. Atau ngantuk Bu ya? Iya betul, ngantuk. Iya. Di bawah pengaruh alkohol tuh itu luar biasa itu. Oke. Tidak boleh ya, Viners ya. Siapkan surat-surat, SIM, STNK. Nah, siap berjalan tuh ya, siapkan diri dengan bahwa kita mau kemana nih, apa saja yang perlu kita siapkan. Oke. Dan terakhir itu siap berdoa. Jadi jangan lupa ya Viners ya. Selalu berdoa Bu ya. Selalu berdoa. Supaya selamat di jalan. Oke, semisal Viners atau mungkin masyarakat lainnya Ibu pengen melaporkan ada pelanggaran gitu Bu ya, atau pengen informasi lebih lanjutnya terkait operasi keselamatan agung ini 2026, kira-kira bisa kontak kemana Ibu untuk lebih lanjutnya? Untuk sekarang ini di kepolisian itu ada telepon 110 ya. Oke. Apabila ada menemukan seperti pelanggaran atau kejahatan, silakan untuk kontak 110. Oke, berarti kalau mau kontak atau mungkin bisa Viners ngeliat gitu ya ada pelanggaran atau mungkin ada mengalami permasalahan gitu ya di jalan, Ibu bisa kontak di 110 Ibu ya. Iya. Oke, siap. Wah, terima kasih banyak untuk Ibu Ibtu Meina yang udah sharing sama kita hari ini terkait Operasi Keselamatan Agung 2026, yang mana Operasi Keselamatan Agung 2026 ini penting banget karena emang dilaksanakan sebelum Idul Fitri Ibu ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi Ibu sebelum kita closing? Yang pasti kalau dari kami Subdit Kamsel, pasti kami tetap sangat amat menghimbau kepada para pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terus mengurangi pelanggaran lalu lintas, atau istilahnya haram melakukan pelanggaran lalu lintas. Itu Viners. Oke, ya jangan lupa juga Viners buat kamu yang lagi dengerin Mutia hari ini di Morning Madness lagi berkendara, please stay safe dan jangan lupa kalau tadi Ibu Ibtu Meina bilang safety ridings ya. Jadi ada beberapa yang harus kamu perhatikan Viners ya. Jaga diri, surat juga udah harus siap, kendaraan juga harus siap, dan juga siap berjalan, dan yang terakhir berdoa ya, itu paling penting banget. Dan Operasi Keselamatan Agung ini akan berlangsung sampai tanggal 15 Februari ya Bu ya, Iya, 2026. Jadi udah berlangsung dari tanggal 2 kemarin. Well, terima kasih banyak Ibu Ibtu Meina yang udah sharing sama kita hari ini, dan terima kasih juga Viners yang udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa juga buat kamu masih bisa dengerin Morning Madness hari ini bareng Mutiara Diva, request lagu-lagu kesukaan kamu dari sekarang.